Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Mas Seno, KPK mengatakan bahwa pemanggilan Hasto ini terkait konfirmasi ada informasi baru tentang keberadaan Harun Masiku. Dari PDI Perjuangan sendiri, apa yang diketahui oleh PDI Perjuangan soal keberadaan Harun Masiku? Satu, kami nggak tahu. Sudah dijelaskan oleh tim kuasa hukum dari awal bahwa kami tidak ada sangkut paut lagi dengan Harun Masiku. Artinya secara administrasi ya beliau pernah jadi caleg di PDI Perjuangan. Tapi setelah itu selesai semuanya saya rasa sudah terungkap di dalam persidangan yang sudah menemukan tersangka dan sudah menjalankan masa hukumannya. Setelah itu hari ini kami nggak ngerti. Kami malah berharap agar kasus ini cepat selesai. Artinya kalau bisa KPK segera mengungkap di mana Harun Masiku, bagaimana endingnya, muaranya, ini kami malah ikut senang. Jadi nggak dipakai lagi buat jadi kayak film agak lain itu. Harun Masiku nggak ketemu-ketemu, kan jadi agak lain ini jadi case-nya ini. Karena kami juga bingung setiap kali kami kritis, setiap kali kemudian kami mau melakukan momentum politik besar, itu selalu dikait-kaitkan. Padahal tidak segera ditemukan juga oleh kawan-kawan penegak hukum di mana sebenarnya Harun Masiku ini, sesakti apa sebenarnya beliau ini. Kami juga berharap agar ini segera terungkap. Jadi tidak pernah ada kontak ya dengan tidak pernah ada kontak dengan siapapun di dalam tubuh PDI Perjuangan begitu? Ya, setahu saya tidak ada yang mengetahui di mana Harun Masiku hari ini. Dan kami berharap betul sebagai bagian dari negara hukum, kami berharap lembaga penegak hukum bisa segera menemukan titik terang dari persoalan ini. Jadi kalau kita cermati lagi apa yang terjadi tadi hari ini kan sesuatu yang buat saya aneh juga. Jadi kalau publik kemudian asumsinya kemana-mana ini bagian dari gimmick politik dan lain sebagainya, kita nggak bisa nyalahkan. Bagaimana mungkin gitu ada 3 buah HP ya yang disita, jadi bukan satu. Ada 3 buah HP termasuk buku tabungan. Itu disita buku tabungannya Mas Kusnadi. Oke, jadi apa saja boleh didetailkan lagi Mas Seno. Jadi tadi yang dicoba untuk disita itu adalah 3 handphone. Ya, 3 buah HP, 1 milik Pak Kusnadi, 2 itu milik Pak Hasto, kemudian ada buku tabungan, itu milik Pak Kusnadi. Nah ini kan lucu, Pak Mas Kus ini sebagai apa di situ? Nggak bagian dari subjek hukum apapun di dalam pemeriksaan, nggak diundang untuk ikut hadir di sana. Lalu buku tabungannya isinya Rp700.000 ikut disita oleh KPK. Nah saya rasa ini sesuatu yang kemudian kalau publik membaca ini kan sesuatu yang lucu. Apalagi momentumnya, sekali lagi saya bicara tentang momentum, timingnya sangat berdekatan. 1 dengan panggilan di Polda, 2 dengan pilkada serentak, 3 pasca rakernas partai, dan 4 mendekati momentum pergantian pimpinan KPK. Jadi saya merasa bahwa kalau hari ini publik banyak bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, ya kami tidak bisa menyalahkan. Karena kami sendiri secara profesional kami berharap kasus ini segera selesai sehingga tidak lagi setiap kali kami misalnya kritis, kami menyampaikan pendapat, kami melakukan hajatan politik besar, itu kasus ini lagi yang dikait-kaitkan dengan sekjen partai yang otomatis menjadi wajah partai. Kalau itu terus ya buat kami, ini apa sih banyak kasus lain sebenarnya yang harusnya lebih diseriusi oleh KPK. Prof. Ubedillah misalnya pernah menyampaikan ada dugaan korupsi dari Mas Gibran, Mas Kaesang. Nah kan macam-macam itu kasus yang lain. Kasus masalah ini menemukan orang hilang, segera selesaikanlah agar kita bisa move on dan ngurusin yang lain. Saya rasa itu jauh lebih penting daripada publik terus berasumsi bahwa ini sebenarnya mainan politik. Saya rasa itu, Mbak. Baik, saya ke Prof. Ikrar. Pak Ikrar, kalau kita mencoba melihat dari kacamata yang berbeda, anggaplah memang Hasto Kristianto saat ini sedang berada di bawah mikroskop penguasa karena dirasa mengganggu dengan statement-statementnya. Menurut Anda, apakah cara dengan menggunakan tangan-tangan penegak hukum ini adalah cara yang bijak di era di mana masyarakat bisa melihat dan kemudian beropini dengan bebas? Ya, kita kan menginginkan agar yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia itu juga harus independen ya, harus benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan juga penjaga keamanan masyarakat gitu kan. Kemudian kalau kita lihat juga KPK tuh dibangun oleh institusi sebagai sebuah institusi anti rasuah ya di negeri ini, itu juga diharapkan independen
independen dari tangan-tangan kekuasaan ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya pada masa lalu itu yang namanya kejaksaan dan kepolisian itu dalam menangani kasus-kasus korupsi itu juga boleh dikatakan mereka juga boleh dikatakan ya tidak bebas nilai lah begitu ya. Nah sekarang kalau Anda lihat ya, baik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun KPK itu melakukan suatu modus yang sama ya. Saya beri contoh ketika Hasto Kristianto itu dipanggil oleh polisi, itu kemudian dikatakan oleh polisi bahwa dia cuma diminta klarifikasi saja kok, boleh datang, boleh tidak. Nah, kemudian orang jadi bertanya, ini persoalan serius atau enggak serius, begitu kan? Demikian juga kasus yang tadi pagi sampai siang hari ini ya, itu juga kalau kemudian Mas Hasto itu didiamkan selama 4 jam ya, dan hanya dipertemukan face to face, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan oleh KPK itu tidak menuju kepada persoalan Harun Masiku, tapi mungkin persoalan-persoalan yang lain ya. Makanya kemudian juga ada pertanyaan saya juga ya, apakah benar yang tadi dikatakan oleh Mas Seno tadi bahwa dia tidak didampingi oleh 2 penasihat hukum ya. Setahu saya Mas Hasto itu tadi memang ada 2 penasihat hukum yang mendampingi beliau ke KPK. Tapi apakah kemudian 2 penasihat hukum itu ya, itu kemudian tidak boleh masuk dalam proses tanya jawab antara KPK dengan Mas Hasto itu? Kalau kemudian itu tidak boleh masuk, itu juga jadi pertanyaan apa kita ya, apakah kemudian ini adalah suatu standar operation prosedur yang benar-benar baku di dalam KPK dalam menangani persoalan-persoalan ini ya, ataukah kemudian ini tidak baku, apalagi kemudian penyidik KPK ya itu membuat suatu buat saya ya tindakan yang tercela, memanggil saksi ya, bukan maksud saya memanggil staf dari Mas Hasto ya, seakan-akan dia dipanggil oleh Mas Hasto untuk naik ke atas, dan begitu naik ke atas ternyata dia dicecar dengan berbagai pertanyaan, padahal dia bukan subjek hukum dari kasus Harun Masiku itu sendiri ya. Bahkan kemudian tadi Bung Seno sudah mengatakan bahwa apa namanya itu tabungannya itu diambil, kemudian buku catatan harian Mas Hasto juga diambil, handphone juga diambil ya. Padahal kita juga tahu ya dalam setiap penyidikan oleh polisi apapun yang dilakukan itu harus benar-benar due prudent. Jadi benar-benar sesuai dengan aturan hukum yang ada ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana KPK itu kalau ingin melakukan suatu penyadapan ya itu harus dengan misalnya persetujuan satu lembaga pengadilan misalnya kan. Jadi ini yang kemudian apakah memang KPK sekarang bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan dia ya, dan kemudian bisa bertentangan dengan azas yang harusnya dilakukan oleh sebuah lembaga yang harusnya benar-benar bisa dipercaya dan dihormati oleh masyarakat ini begitu. Baik, Pak Ikrar, ini kebalikannya kemudian kalau kemudian KPK berhenti memanggil Hasto Kristianto, apakah kemudian publik bisa kemudian curiga bahwa sudah terjadi sesuatu lagi di balik layar yang kemudian akhirnya mendiamkan KPK untuk tidak melanjutkan pemeriksaan? Kalau buat saya itu harusnya bahkan dari dulu ya, dari kasus 2020 ini ya. Ketika kasus suap menyuap dalam membeli suara itu terjadi, harusnya KPK tidak ada intervensi politik dari manapun, dia harus menjalankan tugas itu untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku itu ya. Kenapa demikian? Karena kalau itu itu tidak dilakukan, apalagi kalau sekarang kemudian tiba-tiba kasus ini dihentikan ya, itu kemudian orang makin bertanya-tanya juga ya, apakah kemudian kasus ini lagi-lagi ditutup dulu gitu kan sampai kemudian persoalan pilkada selesai. Dan ini juga menjadi suatu problem besar ya, biar bagaimanapun baik buat Hasto Kristianto sebagai sekjen partai maupun PDIP sebagai partai, ini suatu situasi yang merugikan. Ya. Kenapa demikian? Seakan-akan mereka menjadi tersandera dalam kasus Harun Masiku, dan ini seakan-akan PDIP adalah sebuah partai pelanggar hukum yang kemudian namanya boleh dikatakan akan buruk
dalam proses pilkada November depan ini. Ini yang kemudian menurut saya harusnya KPK terus melakukan secara cepat, walaupun kita juga tahu bahwa masa tugas KPK yang sekarang sudah akan berakhir ya. Ini juga sangat kita sayangkan ya. Mengapa dalam 4 tahun 5 bulan nggak selesai masa kasus Harun Masiku yang harusnya nomor 6 di dalam perolehan suara PDIP di daerah pemilihan 1 di Sumatera Selatan itu nggak selesai. Nah, itu yang juga menjadi satu pertanyaan ya. Dan kenapa juga misalnya KPK juga tidak bertanya kepada Mahkamah Partai ya, yang dalam kasus pemilu 2024 legislatif kemarin, itu juga ada kasus-kasus yang menyangkut 2 orang anggota PDIP ya, yang maju di dalam pileg ya, dan kemudian ternyata 1 orang itu merasa dicurangi, tapi kemudian itu diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan kemudian akhirnya diajukan kepada KPU dan juga Bawaslu. Akhirnya dia bisa masuk, mudah-mudahan bisa dilantik pada saat pelantikan yang nanti selesai. Tapi dalam kasus Harun Masiku ini kok kenapa nggak selesai-selesai? Udah 4 tahun 5 bulan. Kenapa gitu kan? Baik. Apakah kemudian kalau dia ada di luar negeri, Anda bisa tahu bahwa orang tinggal di luar negeri itu kan nggak bisa seenaknya ya. Walaupun itu di sesama negara ASEAN ya, ada aturan hukum yang membatasi berapa lama seseorang itu bisa tinggal di negara lain ya, walaupun ada bebas visa untuk semua negara ASEAN ya. Dan kemudian kalau dia ada di Indonesia, masa nggak bisa ketahuan di mana dia berada? Masa dia nggak pernah pakai HP? Karena kan Anda tahu ya, dengan sistem cyber yang cukup baik, kepolisian pasti tahu di mana orang ini berada. Baik. Kalau dia sedang menggunakan HP-nya gitu. Baik. Saya ke Mas Diki lagi. Mas Diki mungkin bisa kasih catatan soal bagaimana Hasto Kristianto, tadi saya sudah tanyakan ini di awal tetapi belum dijawab secara detail. Bagaimana nama Hasto itu sering disebut di beberapa persidangan terkait kasus Harun Masiku. Seberapa jauh sebenarnya Hasto Kristianto ini mengetahui tentang kasus Harun Masiku? Iya, disebutnya nama Pak Hasto begitu ya beberapa kali di dalam persidangan Pak Wahyu Setiawan, itu seharusnya dijadikan sebagai dilihat sebagai fakta persidangan yang kemudian penting untuk ditindaklanjuti. Nah, sebetulnya tindak lanjut itulah kemudian yang diejawantahkan oleh KPK dengan pemanggilan Hasto Kristianto pada pagi hari ini begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, benar apa yang dikatakan oleh Prof. Ikrar dan Mas Aryo Seno begitu ya. Kenapa kemudian baru sekarang? Padahal kasus hukumnya sendiri itu terjadi pada tahun 2020. Saya kira balik lagi, ini persoalannya bukan KPK bisa atau nggak bisa, tapi mau apa nggak mau. Sekelas buronan Harun Masiku tadi disampaikan oleh Pak Ikrar juga, sebetulnya nggak terlalu sulit lah untuk menemukan di mana keberadaannya. Bayangkan KPK periode sebelumnya itu juga bisa atau dapat menemukan Nazarudin di Kolombia dengan cepat begitu ya, nggak perlu menunggu waktu selama 4 tahun. Jadi diskursusnya seharusnya bukan soal kriminalisasi lagi, tapi soal prosedur hukum yang dilakukan oleh KPK yang sangat berlarut-larut sampai 4 tahun ini, Mbak Tasya. Baik, bagaimana kemudian publik bisa melihat kasus ini, jangan seolah-olah kemarin selama 4 tahun itu seperti dilindungi, tetapi saat ini atau hari ini ketika sedang berbeda kubu kemudian mendadak menjadi runcing lagi untuk menyelidiki kasus Harun Masiku. Nah, inilah yang kemudian penting untuk disampaikan secara langsung oleh komisioner KPK begitu ya. Karena kalau kita cermati lebih lanjut dalam pasal 5 Undang-Undang KPK, KPK itu bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerjanya kepada publik. Kenapa kemudian dalam hal ini supaya tidak jadi bola liar gitu ya soal potensi kriminalisasi dan lain seterusnya, penting bagi bagi kami agar kemudian komisioner KPK, pimpinan KPK untuk menyatakan kepada publik bahwa ini tidak bukan atau kriminalisasi terhadap satu partai politik tertentu begitu, tapi murni soal penegakan hukum. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih membahas
KPK Korek Hasto Kristianto. Ini adalah segmen terakhir. Saya akan bertanya satu pertanyaan yang sama untuk 3 narasumber saya pada malam hari ini. Kepada 3 narasumber, saya ke Mas Seno juga mungkin terlebih dahulu. Mas Seno, Pak Ikrar dan Mas Diki, seberapa yakin Anda bertiga bahwa KPK akan serius dalam pemeriksaan Hasto Kristianto untuk menuntaskan kasus Harun Masiku dan bukan sekedar gimmick politik? Mas Seno dulu. Ya, kalau saya nggak bisa bilang seberapa yakin. Kalau mau yakin juga saya khawatir. Ini kenapa kok momentum timingnya sangat dekat dengan pergantian komisioner. Jangan-jangan setelah pergantian komisioner nggak lanjut lagi nih. Artinya intervensinya bukan dari luar tapi dari dalam. Jadi saya nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi saya berharap betul, kami berharap betul, di PDI Perjuangan semuanya berharap betul, bahwa apa yang terjadi di dalam proses hukum di negeri ini semuanya bekerja secara profesional. Bu Mega di dalam Rakernas kemarin sempat menyampaikan satu statement, ini eranya nih hukum versus hukum nih. Ada hukum yang tegak, ada hukum yang poco-poco, hukum yang goyang-goyang-goyang. Nah ini berbahaya kalau kemudian itu terjadi seperti itu. Maka kami hari ini dan dalam 2 minggu ini, PDI Perjuangan dalam konteks ini adalah sekjennya, menghadapi 2 panggilan secara hukum di 2 lembaga penegak hukum, kami berusaha untuk hadir secara profesional, secara patuh, dan menghargai prosesnya. Oleh karena itu harapan kami pun sama, sebaiknya kawan-kawan penegak hukum sebisanya juga melakukan yang sama. Bekerja secara profesional, melaksanakan secara baik, dan menuntaskan kasus ini dengan clear. Baik. Kalau memang dibutuhkan keterangan dari sekjen kami, ya sekjen sudah hadir untuk memberikan keterangan. Tapi jangan juga dong dicantur di ospek itu 2,5 jam di dalam ruangan dingin, kemudian nggak ditanya-tanya malah HP-nya disita. Oke. Saya rasa itu satu action yang ditampilkan ke publik yang tidak baik. Dan padahal kami semua berharap KPK ini sebagai lembaga yang punya marwah yang keren dan punya sejarah panjang juga dalam penegakan hukum di negeri ini. Jangan sampai hanya karena ini lagi tahun politik, lalu kemudian publik menyangka-nyangka KPK ikut-ikutan. Saya rasa itu suatu yang tidak baik dan itu bukan bagian dari Asian value kita. Saya rasa itu. Baik, Mas Seno, mungkin satu pertanyaan terakhir. Itu kan tindakan pasif ya untuk kemudian selalu hadir ketika dipanggil oleh penegak hukum. Tetapi mungkin akan ada langkah yang lebih aktif lagi mungkin dari PDI Perjuangan karena kasus yang mengganjal ini mungkin bisa ada terobosan-terobosan dari PDI Perjuangan untuk membersihkan diri dari kasus ini? Ya, satu, hadir secara langsung dan memberikan keterangan secara kooperatif itu bukan hal yang lumrah sebenarnya di antara para politisi. Saya tahu betul banyak politisi lain yang saat menghadapi kasus-kasus semacam ini kalau merasa punya salah atau keterlibatan dalam konteks kasusnya itu mengulur-ngulur. Kami tidak, kami hadir tepat waktu. Di panggilan apapun kami hadir. Saya rasa itu gestur yang menunjukkan bahwa kami percaya diri, bahwa kami paham hukum. Jadi ini kan sedang ada persepsi yang berusaha ditimbulkan seakan-akan kami ini partai yang terlibat di kasus hukum karena sekjennya dipanggil berkali-kali dan seterusnya. Tapi kami menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya tanggung jawab utama dalam menuntaskan kasus ini bukan di kami dong. Kan penegak hukum ini yang ditugaskan oleh konstitusi untuk menyelesaikan. Kalau kemudian kami dimintai keterangan apapun itu, apakah nanti jawabannya kami tahu atau tidak, dan saya yakin kami nggak ngerti banyak detail itu apa yang diungkap di kasus dari penyelidikan terbaru, investigasi terbaru yang dilakukan oleh KPK. Tetapi kami akan memberikan keterangan sebagaimana tanggung jawab kami sebagai warga negara. Tapi kami berharap ini cepat selesai, dan kalau bisa selesainya sebelum pilkada saja. Okay. Agar konsolidasi kami matang dan tidak lagi dipersepsikan macam-macam, ditempelkan terus-menerus dengan kasus ini. Kasus gratifikasi, penyuapan yang sebenarnya semua pelakunya sudah menjalani masa hukuman, kecuali Harun Masiku. Tetapi kasusnya gratifikasi. Saya rasa sekali lagi banyak kasus lain yang lebih besar yang harusnya ditangani oleh KPK. Kalau memang mau serius menangani hukum di Indonesia, menyelamatkan aset negara, daripada sekedar terjebak dalam persepsi publik yang menganggap bahwa ini adalah bagian dari politicking yang dilakukan. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Prof. Ikrar, seberapa yakin Anda ketika saat ini atau hari ini sudah terlanjur beririsan antara proses hukum dan politik, seberapa yakin Anda KPK yang hari ini kerap
diasosiasikan tidak serius ketika menangani satu kasus, kemudian akan bisa benar-benar serius menindaklanjuti kasus Harun Masiku? Saya kalau menjawab yakin nggak yakin agak repot ya. Kenapa demikian? Karena saya dari dulu sejak KPK itu dibentuk, saya termasuk mungkin ya pribadi yang satu dari pribadi orang Indonesia yang mendukung KPK lah ya. Dan kemudian secara institusional ya kami dulu di LIPI juga mendukung ya program-program bagaimana supaya partai-partai politik itu juga dalam persoalan KPK dalam persoalan keuangan ya itu juga bisa bekerja sama dengan KPK agar mereka itu benar-benar mendapatkan dana anggaran dari negara ya dan kemudian anggaran kampanyenya juga bukan berasal dari hasil korupsi atau hasil pencucian uang dan sebagainya ya dan kita juga tahu ya tidak sedikit ya masyarakat sipil yang boleh dikatakan civil society yang masih sangat concern dengan KPK apalagi sejak adanya perubahan atau revisi undang-undang KPK yang 2019 yang kemarin ya dan Anda juga tahu ya tidak sedikit ya politisi di DPR RI itu yang menginginkan agar KPK itu tidak memiliki hak untuk menindak secara hukum tapi cuma boleh memberikan masukan-masukan ataupun pendidikan-pendidikan mengenai anti korupsi dan sebagainya dan itulah yang diingini oleh politisi ya. Dan kalau Anda melihat kasus Harun Masiku sebetulnya dana yang katanya untuk suap menyuap itu juga anggarannya nggak gede-gede amat itu Tasya ya cuma 1,5 miliar ya dibandingkan misalnya Anda untuk menjadi anggota DPR pada periode sekarang ya ada yang bilang dia udah ngeluarin uang sampai 10 miliar ada yang kemudian bahkan sampai ratusan miliar ada yang kepilih dan tidak kepilih ya jadi dibandingkan dengan angka yang 1,5 miliar itu tidak ada bandingannya lah ya dan kita juga tahu ya di dalam pemilu legislatif kemarin ya tidak sedikit persoalan jual beli suara ya di dalam proses penghitungan suara pada tingkatan misalnya dari TPS kemudian ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota dan sebagainya terjadi ya curi mencuri suara ya yang bukan cuma dilakukan di antara satu partai dengan calon partai dengan yang lain, tapi di dalam partai politik itu sendiri ya. Dan itu juga mengikut sertakan pastinya, baik itu anggota KPU di daerah ataupun pelaksana pemilu yang ada di lapangan ya. Jadi inilah yang menjadi concern kita bersama dan karena itu buat saya masa persoalan yang sekecil ini KPK tidak bisa menyelesaikannya ya. Kenapa demikian? Kalau kasus ini selesai, ini juga bukan bisa menjadi tanda yang cukup baik ya untuk menambah kepercayaan publik kembali terhadap KPK, tapi juga bisa juga menghilangkan kesan seakan-akan KPK itu adalah lembaga anti rahasia yang boleh dikatakan disetir oleh mereka yang memiliki kekuasaan politik dan uang begitu. Baik. Mas Diki terakhir ini di persimpangan jalan kalau kasus ini diteruskan nanti dikira mengkriminalisasi PDI Perjuangan dan Hasto Kristianto, kalau di stop kemudian dikira ada deal-deal politik di belakang yang kemudian dijadikan barter. Apa yang harus dilakukan oleh KPK agar tidak dipersepsikan sebagai alat penguasa? Iya, saya ingat betul ya, pada bulan Mei tahun 2021 ada salah satu mantan penyidik KPK yang terkena tes wawasan kebangsaan yang mana yang bersangkutan itu menyatakan bahwa tahu keberadaan Harun Masiku pada tahun 2021. Tahun 2021 sampai pada hari ini, 10 Juni 2024, kenapa kemudian tidak ada informasi apapun yang disampaikan oleh pihak KPK mengenai update keberadaan Harun Masiku? Kenapa kemudian justru proses pemeriksaan ini dijadikan bola liar gitu ya sampai pada ada indikasi soal kriminalisasi hukum dan lain seterusnya. Jadi untuk mengukur keseriusan KPK mengenai proses pemeriksaan atau proses pengembangan kasus terhadap kasus ini, saya kira
satu hal yang harus dilakukan oleh KPK adalah segera mengumumkan terkait dengan update keberadaan Harun Masiku, proses pencariannya seperti apa, dan yang tadi disampaikan oleh Mas Seno begitu ya, bahwa ada kecurigaan intervensi dari dalam internal KPK. Dan kami juga punya kecurigaan yang sama, Mas Seno, bahwa ada oknum di internal KPK yang kemudian menghambat begitu ya, atau bahkan menggagalkan proses pencarian Harun Masiku. Nah, satu hal yang kemudian harus dilakukan oleh KPK pasca sebelum begitu ya, sebelum pergantian pimpinan adalah melakukan audit terhadap setiap tim yang ditugaskan untuk mencari Harun Masiku sampai semua kedeputian penindakan yang ada di KPK, supaya menjadi clear bahwa persoalan ini merupakan pure persoalan hukum, bukan persoalan politik. Baik, Mbak terima kasih Mas Diki Anandia, Aryo Seno Bagaskoro, dan juga Pak Ikrar Nusa Bakti untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Salam sehat untuk semua. Terima kasih, Terima kasih. Salam Selamat sehat malam. semuanya. Mas Diki. Terima kasih.